warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran daring pendidikan karakter. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ibu diberi kesempatan untuk memberikan materi pada pembelajaran daring pendidikan karakter pada Jumat kali ini. Adapun materi yang akan ibu sampaikan yaitu mengenai berbaik sangka dan beramal soleh. Karena kita harus husnudzon ya, berbaik sangka itu husnudzon, tidak boleh suudzon, berburuk sangka. Jadi kita diharuskan untuk berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita dituntut untuk memahami apa itu amal soleh, dan yang kedua memahami berbaik sangka, dan yang ketiga memahami dalil-dalil nakli yang menerangkan tentang beramal soleh dan berbaik sangka atau berbaik sangka dan beramal soleh. Serta selanjutnya yaitu kita memahami bagaimana cara menerapkan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita akan memiliki sikap mulia, di antaranya menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan, suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan, ya. Menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan, dalam arti kita tidak akan berbuat suudzon, ya, tidak akan bernegatif thinking, tidak akan berburuk sangka terhadap orang lain, ya, karena sangat tidak dibolehkan oleh Allah kita untuk suudzon. Jadi kita harus husnudzon, yaitu berbaik sangka terhadap orang lain. Dan selanjutnya dengan pembelajaran hari ini kita menjadi suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, apa sih itu amal soleh? Mungkin kalian sering mendengar apa yang dimaksud dengan amal soleh. Amal soleh itu berasal dari kata amilus, yang berarti segala perbuatan yang bermanfaat, ya, bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Ingatlah anak-anakku sekalian bahwa hidup di alam dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Tahukah kalian bahwa hidup di dunia ini merupakan ladang amal untuk kehidupan di akhirat, ya? Sungguh amat disayangkan jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kelak di akhirat kita akan menyesal kalau kita di dunia tidak melakukan amal soleh, ya. Makanya kita harus berbuat amal soleh dan berbaik sangka. Iman dan amal soleh itu sangat berkaitan erat, ya. Anak-anakku sekalian, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam arti seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak akan ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, keimanan itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan amal soleh juga harus dilandasi dengan keimanan yang benar, ya, seperti itu. Adapun firman Allah mengenai amal soleh terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3.
Mungkin kalian sering mendengar surat Al-Asr ini. Kita bacakan ya. Kalian juga bisa mengikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya anak-anakku sekalian, ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang melakukan 4 perkara ini. Apa saja itu 4 perkara itu? Yang pertama yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu orang yang beramal soleh atau amal kebajikan. Ya. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Yang keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, barusan mengenai amal soleh. Sekarang amal soleh, lawan dari amal soleh itu apa? Amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah itu yaitu amal yang mendatangkan maldorot, ya, yaitu amal yang mendatangkan maldorot bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, anak-anakku sekalian ya. Padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan di akhirat. Makanya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini harus berbuat baik dan beramal soleh. Ada dalil Quran yang menerangkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Bukan untuk merusak lingkungan, berbuat jahat, mencuri, terus menyakiti teman, ya, meniron misalkan. Itu juga termasuk amal sayyi'ah, meniron itu, ya. Jadi kita harus belajar sebagai siswa, kita harus belajar, dan apabila ada guru yang sedang menerangkan, kita memperhatikannya, jangan sampai guru menerangkan di depan kalian ngobrol, ngorek-ngorek HP dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk amal sayyi'ah, ya. Ketika guru sedang menerangkan, kalian tidak memperhatikan, malah ngobrol, chattingan di WA, di WhatsApp dan sebagainya. Sekarang sudah canggih, ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu termasuk amal sayyi'ah, ya, anak-anakku sekalian. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, marilah kita sama-sama untuk berbuat kebajikan, beramal soleh dan berbaik sangka, ya, seperti itu. Coba ibu tanya, pernahkah kalian melihat orang yang beramal tetapi amalnya itu sedikit? Gitu. Janganlah kita meremehkan, ya, meremehkan atau menghinanya karena sedikit amalnya. Sebab nilai sebuah amal itu tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi terletak pada keikhlasannya. Seperti itu, ya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus
meskipun sedikit, ya. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan secara terus-menerus, ya. Adapun firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Seperti itu, ya saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian. Suatu amal soleh. Nah, anak-anakku sekalian, maksud dari ayat tersebut yaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, sekecil apapun kebaikan, akan Allah perhitungkan. Begitu juga dengan kita melaksanakan kejahatan atau keburukan, akan ada perhitungannya, seperti itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Abi Darin Jundub bin radhiyallahu anhu qala, ibu ulangi, an Abi Darin Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'aw walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Artinya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa sekecil apapun kebaikan seseorang itu jangan disepelekan. Kita jangan menyepelekan kebaikan seseorang, walaupun sebesar biji zarah tadi menurut firman Allah. Dan ini hadis Rasul, hadis riwayat Muslim, mengatakan bahwa dalam arti, ya, kandungan hadis ini menerangkan dalam arti orang yang tersenyum juga itu termasuk kebaikan, itu termasuk ibadah. Kita jangan menyepelekan. Jadi dalam hal ini, apabila ada teman kita tersenyum, maka balaslah senyuman itu, ya, karena itu merupakan suatu kebaikan, itu merupakan suatu ibadah, amal soleh, seperti itu, ya. Nah, syarat amal soleh itu akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang ketiga, dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang ketiga, hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Seperti itu, ya, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang macam-macam amal soleh itu ada 3 macam, ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia, yaitu apa? Amal soleh terhadap manusia itu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia,
manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah memberikan senyuman. Nah, itu termasuk amal soleh terhadap sesama manusia ya. Bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong orang-orang yang membutuhkan ya. Seperti kita di kelas ada teman yang tidak membawa pulpen atau ada teman yang meminjam tipek, jangan pelit ya. Harus dikasih pinjam. Itu termasuk salah satu amal soleh. Yang ketiga yaitu amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu apa saja? Menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, atau mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang mengenai amal jariah. Ya, apa sih amal jariah itu? Amal jariah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas ya, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Pahala amal jariah ini akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia ya. Jadi amal jariah ini akan terus mengalir ya selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Seperti misalnya si fulan sodakoh misalnya ya, amal jariah memberikan 50 buah Al-Quran ke masjid misalkan. Terus si fulan meninggal dunia ya. Dan itu termasuk amal jariah. Itu Al-Quran itu termasuk amal jariah. Si fulan sudah meninggal dunia, amal jariahnya tetap mengalir ya, pahalanya tetap mengalir bagi si fulan. Selama Al-Qur'annya itu digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan ya. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu intiqata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'u lah. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim ya. Selanjutnya hikmah beramal soleh, yaitu yang pertama diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 9. Yang kedua diberi tambahan petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat pada Quran surat Maryam ayat 76. Yang ketiga diberikan kehidupan yang baik dan layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Akan dihapuskan dosa-dosanya, terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 7. Dan hikmah beramal soleh ini dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat, terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.